Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tasawuf. Kemudian hubungan tasawuf dengan ilmu fikih dan hubungan tasawuf dengan ilmu akhlak. Sebelum menjelaskan hubungan tasawuf dengan ilmu fikih dan akhlak, di sini saya akan menerangkan apa itu tasawuf. Teman-teman, apa ada yang sudah tahu apa itu tasawuf? Tasawuf atau sufisme adalah mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan membangun kehidupan yang abadi. Meski demikian, ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu adalah aliran yang sesat dan tidak termasuk kepada agama Islam. Oleh karena itu, umat Islam sebagian berpendapat bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang sesat. Awal mula dikatakan seperti itu karena pada waktu itu agama Islam berkembang pesat dan menyebar luas kemana-mana. Di saat berkembang pesat itu, agama Islam mempunyai beberapa agama, dan dari salah satu mereka ada yang menganut agama ke satu dan ke satu yang lainnya. Oleh karena itu, di situ ilmu tasawuf dikenal sebagai ilmu yang sesat. Kemudian hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Hubungan tasawuf dengan ilmu fikih adalah dua buah ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting dan saling berkaitan. Jadi, seorang ahli tasawuf apabila tidak mengetahui ilmu fikih, maka tasawufnya tidak sempurna. Dan sebaliknya, apabila seseorang telah mendalami fikih tapi belum bisa bertasawuf, maka ilmu fikihnya juga belum sempurna. Kemudian, ilmu fikih memiliki arti kata sendiri. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengenai tata cara tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ilmu fikih ini terdapat sesuatu pengetahuan, yaitu seperti kita tahu sah atau tidak sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hitam putih. Kemudian di dalam ilmu fikih sering terdapat pasal-pasal yang bernama toharoh, yaitu tata cara bersuci. Kemudian permasalahan saat ini, disiplin ilmu apa yang bisa menjadikan permasalahan dan penyempurna dengan ilmu fikih? Jawabannya adalah ilmu tasawuf. Ilmu ini adalah ilmu yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena ilmu ini memiliki unsur-unsur keterkaitan batin seperti khusyuk dan ikhlas serta jalannya masing-masing. Ilmu ini mampu menumbuhkan kesiapan seseorang untuk ahli fikih, karena apabila seseorang tidak mempunyai ahli fikih, maka imannya pun belum sempurna. Kemudian hubungan tasawuf dengan akhlak. Akhlak adalah sebagai tonggaknya tasawuf, sedangkan tasawuf sebagai esensinya sendiri. Antara akhlak dan tasawuf memiliki hubungan yang berdekatan. Tasawuf adalah ilmu yang mengetahui hal-hal yang terbaik, kebaikan jiwa, dan keburukan. Tujuan tasawuf itu sendiri yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari sikap hubud dunya, dan membersihkan diri dari sikap tercela dan menghias diri dari akhlak yang terpuji. Kemudian contoh sikap hubungan tasawuf dengan ilmu fikih, yaitu kita harus sempurna iman dan Islam. Kemudian ihsan. Apabila sudah sempurna iman, Islam, dan ihsan, dengan demikian kita akan menjadi sempurna bertasawuf. Oleh karena itu, orang yang bertasawuf tapi tidak dilandasi berfikih, maka tasawuf itu tidak sah, tidak sempurna. Oleh karena itu, apabila kita mau berfikih, apabila seseorang mau berfikih, maka demikian kita juga harus mendalami tentang ilmu-ilmu fikih, karena di dalam ilmu-ilmu fikih itu tersebut membahas tentang zahir maupun batin yang harus dibersihkan dan disucikan. Sedangkan tasawuf adalah tujuannya untuk mensucikan jiwa, zahir ataupun batin. Kemudian
contoh sikap hubungan tasawuf dengan akhlak, yaitu kita sebagai manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diberikan sifat ilahiyah. Apa itu sifat ilahiyah? Sifat ilahiyah adalah sifat kebaikan. Oleh karena itu, tasawuf belum sempurna apabila kita belum berakhlak. Maka demikian, apabila seseorang ingin bertasawuf, maka terlebih dahulukanlah membaguskan akhlak. Kemudian hikmah tasawuf. Tasawuf memiliki hikmah, yaitu mengajarkan kita untuk zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah seseorang yang tidak suka akan perkara dunia. Kemudian dampak tasawuf. Dampak tasawuf adalah mengajari kita untuk selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu, ilmu tasawuf mempelajari tentang ilmu yang supaya kita dekat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita jauh dari kata tasawuf, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak akan berkah dan tidak akan mendapatkan rahmat darinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Kelebihan datangnya dari Allah, datangnya dari diri saya. Oleh karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.